Namo Buddhaya. Semuanya selamat pagi. Hari ini Elsa akan menjelaskan materi kegiatan belajar 21 yaitu tentang dana materi. Ya, sebelum menonton video ini, ya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, kita lihat pengertian dari dana materi. Apa itu dana materi? Ya, seperti yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, dana materi adalah dana yang diberikan dalam bentuk barang ataupun materi lainnya. Misalnya, kita memberikan bantuan dalam bentuk uang, makanan, pakaian, buku-buku, ya, ataupun perlengkapan sekolah dan lain-lain, ya. Jadi dana materi itu kita berikan dalam bentuk uang ataupun barang, ya, keperluan sandang ataupun pangan seseorang. Nah, kepada siapa kita bisa memberikan dana materi? Ya, tentu kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti siapa? Seperti korban bencana, ya, mungkin korban banjir. Ya, kita tahu di awal tahun ini, ya, itu banyak daerah terjadi banjir, bahkan ada yang terjadi gempa dan lain-lain, ya. Nah, kepada siapa lagi? Misalnya juga bisa kepada anak yatim piatu, ya, mereka yang tidak memiliki orang tua lagi, ya, sehingga mungkin mereka tinggalnya di panti asuhan, ya, mereka membutuhkan bantuan dana materi dari kita. Ya, mungkin kita bisa menyumbangkan makanan ataupun keperluan sekolah untuk mereka, ya. Terus teman-teman yang kurang mampu, ya, mungkin kita di sekitar kita memiliki teman yang mungkin kehidupan ekonominya kurang baik, ya, sehingga dia memerlukan bantuan dari kita. Terus dan lain-lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan lainnya. Mungkin juga kita bisa berikan dana materi kepada hewan, ya. Ya, mungkin ada binatang atau hewan yang kelaparan, kita memberikan makanan kepada mereka, ya. Terus mungkin banyak juga yang bisa kita berikan dana materi, misalnya, ya, mungkin ada pengemis ataupun di sekitar lingkungan rumah kita, sekitar tempat kita tinggal, mungkin ada orang yang sudah tua, terus mereka hidup sendirian, tidak punya anak, ya, ataupun, ya, sebatang kara lah, mungkin karena alasan apa dia hidup sendirian, ya, sudah karena faktor usia sudah tua akhirnya tidak bisa bekerja. Nah, kita juga bisa memberikan dana materi kepada mereka, ya. Terus ini adalah beberapa contoh pemberian dana materi saat Sang Buddha masih hidup, ya, saat Sang Buddha belum mencapai parinibbana. Itu pertama, yaitu ada seorang murid Sang Buddha, ya, ataupun umat Buddha yang bernama Sujata, ya. Dia dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat dermawan, ya. Dia pada suatu hari memberikan nasi susu, ya, nasi susu gana. Ini salah satu makanan orang India, ya, kepada petapa Siddhartha. Lihat, dana yang diberikan adalah makanan, maka dana ini termasuk dana materi, ya. Kedua, Sotya memberikan 8 ikat rumput kering, ya, untuk dijadikan alas tempat duduk. Kita tahu para petapa ataupun Buddha Bodhisattva dulu bertapa di hutan, ya, mungkin tempat duduknya di bawah pohon, jadi lembab. Nah, maka saat itu Sotya melihat Bodhisattva Gautama yang akan menjadi Buddha saat itu, ya, mau duduk bertapa, Sotya pun memberikan 8 ikat rumput kering, ya. Dana yang diberikan ini dalam bentuk barang, yaitu rumput kering, maka ini juga termasuk dana materi, ya. Contoh ketiga, Anathapindika Pindika, salah satu pendukung ajaran Buddha atau salah satu umat Buddha, ya. Beliau juga dikenal sangat dermawan, ya, karena beliau memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, sehingga beliau setiap hari, ya, meminta para pekerja di rumahnya menyiapkan makanan untuk diberikan kepada orang miskin setiap hari, ya. Ini
beberapa contoh pemberian dana materi ketika zaman kehidupan Sang Buddha. Nah, saat ini ya kita tahu bahwa Sang Buddha telah mencapai parinibbana, beliau telah kembali ke nirwana, ya, sehingga orang-orang tidak bisa lagi berdana langsung kepada Sang Buddha. Tapi perlu diingat, ya, Sang Buddha pernah berpesan bahwa apabila kita ingin berdana kepada Sang Buddha pada kehidupan yang sekarang, maka berikanlah persembahan terbaik kepada ayah dan ibu kita, kedua orang tua kita di rumah. Maka dengan kita memberikan persembahan yang terbaik kepada kedua orang tua kita di rumah, saat itu juga kita sudah melakukan dana kepada Sang Buddha. Ya, jadi di rumah, ya, kepada orang tua kita, ya, saat ini kita harus berbakti, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita. Ya, sudah besar nanti, sudah bisa bekerja, berikanlah fasilitas-fasilitas yang terbaik kepada orang tua kita. Ya, itu adalah wujud rasa bakti kita kepada orang tua kita. Ya, nah jadi untuk dana materi ini kesimpulannya bahwa dana materi itu adalah dana yang kita berikan dalam bentuk barang ataupun uang kepada seseorang, kebutuhan sandang dan pangan kepada seseorang yang membutuhkan ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita ingin berdana kepada Sang Buddha pada kehidupan sekarang ini, maka kita harus memberikan persembahan terbaik kepada kedua orang tua kita. Itu adalah 2 poin yang menjadi poin utama dalam materi belajar hari ini. Ya, selanjutnya, Laoshi ingin mengajak kalian, ya, mengerjakan tugas berikut. Jadi, meta melihat berita bencana alam di televisi. Ya, ini contoh terjadi bencana alam, mungkin ini faktor gempa, tsunami ataupun banjir, ya. Nah, melihat berita ini, Meta ingin mengajak kalian semua untuk mengumpulkan barang-barang untuk disumbangkan kepada korban bencana alam. Nah, tugas kalian adalah gambarlah paling sedikit 8 barang yang akan kalian sumbangkan untuk korban bencana alam. Ya, gambarnya tentu di buku gambar. Ya, biar gambarnya terlihat semakin bagus, maka kalian harus mewarnai, ya, diwarnai gambarnya. Nah, apa sih yang bisa kita berikan untuk korban bencana alam? Ya, ingin kalian pikirkan. Mungkin juga bisa berdiskusi dengan keluarga kalian di rumah, mungkin sama ayah, ibu, kakak, adik, ya, yang serumah, ya, yang tinggal serumah. Apa sih yang bisa diberikan untuk korban bencana alam? Didiskusikan, terus digambar, ya, diwarnai. Terus sudah itu kalian foto dan kumpulkan lewat Google Classroom. Nah, Laoshi hari ini menyampaikan materi tentang dana materi sampai di sini. Ya, jika ada hal yang kurang dimengerti ataupun ada pertanyaan, ya, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom. Ya, Namo Buddhaya, sadu, sadu, sadu.